Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat JDIH di seluruh Nusantara? Selamat datang kembali di podcast JDIH KPU Kabupaten Banjarnegara. Ruang diskusi seputar kepemiluan, demokrasi, dan informasi hukum. Bersama saya, Enrico Aditya Arta, selaku co-host podcast JDIH yang akan menemani perbincangan dan diskusi kita pada episode ketiga kali ini. Dan bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Muhammad Khalil Sahroni, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara yang juga menjabat selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat datang Bapak Khalil. Terima kasih Mas Enrico, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Baik ya? Iya Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah Ya, Pak. Ya mungkin kemarin ada sedikit gangguan karena memang gitu. Cuaca yang kurang menentu Pak gitu. Kurang baik ya? Iya kurang ya? baik, banyak sekali yang terkena penyakit flu mungkin Pak. Oh gitu. Iya. Kalau Bapak sendiri saya lihat selalu fresh Pak sepertinya. Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kebetulan aja kita. Ada kiat-kiat khusus Pak terkait agar bisa menjaga kondisi seperti itu? Ya sederhana, olahraga aja, olahraga sama baik. makan makanan yang sehat gitu Baik. ya, dan menyehatkan begitu. Iya olahraga Pak, memicu hormon untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh gitu ya Pak. Betul, ya. Baik, Imun. Untuk daya tahan tubuh. baik terkait dengan olahraga ini Pak, ada fenomena yang menjadi perhatian masyarakat. Apa itu itu, terkait olahraga yang dilakukan oleh public figure atau artis Pak. Apa itu? Ya, di kemarin ada di olahraga boxing tentunya itu boxing. dilakukan Tinju oleh ya? Iya, tinju. Itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu yang dilakukan oleh salah seorang anak dari musisi terkenal kita. Oh gitu. Itu El Rumi melawan Jeffrey Nicole, Pak. Iya. Ya, itu Kenapa itu? sudah pertandingan kedua, tapi itu berakhir cepat Pak waktu itu. Kenapa? Hanya 38 detik. Apa ya, karena ada dislokasi di lawannya, kemudian mungkin masyarakat tidak tahu juga mungkin terkait informasi regulasinya juga terkait boxing. Oh, ada regulasinya. Iya, mungkin ketika si atlet itu terkena dislokasi, apakah dikasih waktu dulu untuk, tapi ternyata di situ tidak dan langsung dilanjutkan dan akhirnya KO. Oh gitu. Gitu. Dan terkait regulasi ini juga cocok coba untuk topik yang akan kita angkat. Oh gitu. Wah, iya. Menarik ini. Ya, Gimana? agar masyarakat bisa lebih teredukasi terkait regulasi ini. Kita mengangkat topik terkait dengan JDIH, Sumber Hukum Kepemiluan yang praktik nyatanya di KPU Kabupaten Banjarnegara. Oke, siap Mas Riko. Baik. Ya. Mungkin kita akan kupas sedikit demi sedikit ya Pak terkait dengan siap. JDIH ini. Dan untuk lebih mengenal JDIH ini, saya ingin mengetahui Pak untuk JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam konteks KPU itu seperti apa Pak? Oke. Terima kasih Mas Enrico. Ini sudah diundang ketiga kalinya ya Mas Enrico, untuk kemudian bisa diskusi, sharing bareng teman-teman di JDIH gitu ya. Nah Mas Enrico sendiri ini kan langsung mengangkat berkaitan dengan JDIH. Tapi betul bahwa kita ini selama ini kan berada di ruang JDIH, tetapi terhadap JDIH itu sendiri itu belum terjelaskan begitu ya Mas Enrico. Jadi penting bagi kita untuk kemudian sesungguhnya apa toh JDIH dan kenapa harus ada JDIH begitu ya di lingkungan KPU khususnya. Jadi Mas Enrico perlu kami sampaikan, jadi kalau apa yang menjadi pertanyaannya Mas Enrico itu kan seputar definisi ya, jaringan dokumentasi informasi hukum itu apa toh begitu. Nah, kalau kemudian yang saya bawa ini Mas Enrico, ini keputusan KPU ya nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, sehingga bagi kita di KPU kabupaten kota ya cukup memperdomani ini. Ya, memperdomani keputusan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pengelolaan JDIH itu. Nah, apa sih sesungguhnya JDIH itu? Nah, kalau kemudian di definisi panjangnya begitu saya bacakan ya Mas Enrico. Ya, Bapak. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum itu wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib begitu ya, secara terpadu dan secara berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
Nah, itu secara definisi panjangnya. Sederhananya, kalau kita pengen tahu apa sih JDH, JDH itu ya wadah pendayagunaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada di KPU. Itu sederhananya begitu. Sehingga apa yang kemudian disajikan di JDH oleh KPU di masing-masing kabupaten kota itu ya berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum yang diterbitkan oleh KPU kabupaten kota setempat. Itu Mas Enrico. Jadi lebih ke pelayanan informasi hukum kepada publik begitu. Betul, ya, Pak? terkait dokumen-dokumen hukum yang yang dibuat dan diterbitkan oleh KPU kabupaten kota setempat. Oke, baik. Baik, terkait dengan JDIH ya Pak ya? Iya. JDIH tadi ada Bapak membawa sebuah peraturan keputusan KPU. Nah, untuk selain keputusan KPU ini Pak, apakah ada dasar hukum yang melandasi keberadaan pengelolaan JDIH KPU saat ini Pak? Oh gitu, ada Mas Enrico. Jadi secara nasional itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Jadi secara kelembagaan, kementerian lembaga itu ya yang ada di Indonesia ini mengikuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tersebut. Sehingga terhadap Perpres 33 itu KPU menerbitkan PKPU nomor 16 tahun 2024. Nah, itu tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU. Begitu Mas Enrico. Bisa Pak diceritakan sedikit Pak bagaimana peran JDIH KPU ini dalam mendukung transparansi pemilu dan pelayanan informasi hukum kepada publik ini Pak? Ya tentu kalau kemudian KPU itu konsisten terhadap transparansi apapun itu ya terhadap pelaksanaan pemilu itu. Nah termasuk masyarakat umum bahkan kalau kemudian pada saat pelaksanaan pemilu itu kan yang terlibat langsung adalah partai politik. Kemudian pasangan calon begitu ya atau calon anggota legislatif. Itu kan pengen memahami proses ataupun bagaimana kita ingin terlibat di pemilu itu. Nah itu masyarakat luas termasuk peserta pemilu itu bisa mengakses seluruh peraturan yang ada pada saat pemilihan umum itu. Nah, sehingga praktis bagi kami untuk kemudian menyajikan satu produk hukum ya baik dari tingkat nasional sampai tingkat daerah itu ada semua di JDIH itu. Sehingga dalam hal sumbangsih terhadap transparansi pelaksanaan pemilu itu tersedianya dokumen-dokumen hukum terhadap pelaksanaan pemilu itu. Itu ada semua di JDIH Mas Riko. Baik Pak. Berbicara terkait dengan dokumen hukum Pak dan peraturan hukum, tentunya ini sebuah topik yang lumayan berat ini Pak. Gitu. Biar kita tetap fokus Pak. Ini sudah ada segelas kopi, kopi. Silakan bisa dinikmati terlebih dahulu Bapak. Iya. Saya minum Mas. Iya, silakan Bapak. Mantap ini. Sudah agak cerah ini. Cerah ya Pak. Iya. Bisa lebih santai lagi biar kita bisa lebih mengupas kembali terkait dengan JDIH Pak. Ya, ini kita masuk ke implementasi di KPU Banjarnegara Bapak. Baik untuk struktur organisasi JDIH ini di KPU Banjarnegara itu siapa saja yang terlibat Bapak? Dalam hal pengelolaan JDIH ya? Iya, betul. Kalau di secara aturan Mas Enrico di KPU Kabupaten Banjarnegara atau kabupaten kota yang lain itu sederhana. Jadi cukup ada pembina dan pelaksana teknis. Siapa pembina? Yaitu ketua, anggota KPU, kemudian sekretaris, itu pembina. Yang kedua, pelaksana teknis adalah subbagian yang menangani pelaksanaan pengelolaan JDIH, yaitu kalau di kita di KPU Banjarnegara itu subbagian TPPH, teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum dan pengawasan itu ya. Jadi itu secara struktur organisasi yang terlibat dalam hal pengelolaan JDIH baik website maupun media sosial. Itu Mas Andi. Baik, jadi lebih khusus di divisi hukum dan pengawasan ya Pak, karena berkaitan dengan hukum. Dan Bapak sendiri selaku ketua divisi hukum dan pengawasan ini bagaimana sih Bapak memimpin pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di KPU Banjarnegara ini Pak? Ya, tadi kembali lagi di struktur organisasi Mas Enrico, kita ini kan pembina tidak hanya divisi hukum ya, mungkin dalam hal
pengelolaan itu divisi hukum, tetapi dalam hal membina pelaksanaan ataupun pengelolaan JDH itu kita bersama kolektif bareng sekretaris ya, kita berlima, ketua dan 4 anggota, kemudian ada sekretaris KPU, itu melakukan monitoring terhadap pengelolaan JDH. Bisa jadi kita pada saat rapat pleno itu ya, yang digelar secara rutin setiap minggu sekali, itu kita bisa bahas nih terkait sudah sejauh mana pengelolaan JDH di KPU Kabupaten Banjarnegara itu bisa berjalan efektif dan bisa standar begitu ya secara nasional. Nah, sehingga bagi kami ketika pada saat secara khusus pengen membahas JDH ya kita sampaikan di rapat pleno itu, sehingga bisa sama-sama kita mengevaluasi, kemudian bisa melakukan kedepannya bisa pada saat pengelolaan itu bisa lebih baik begitu, Mas Enrico. Dan untuk ini Pak, terkait dengan jenis dokumen hukum yang dikelola dan disebarluaskan oleh JDIH Banjarnegara itu apa saja Pak? Di Banjarnegara ya, jadi karena memang banyak sekali jenis dokumen, khususnya kalau di Kabupaten Banjarnegara itu pertama ada keputusan KPU ya, itu harus terpublish dipublikasikan, diunggah di laman JDH. Kemudian yang kedua ada keputusan sekretaris ya, keputusan sekretaris, kemudian ada apalagi kalau non perundang-undangan itu ada putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu bisa kita unggah di laman JDH. Kemudian ada monografi ya, ada buku hukum, artikel hukum, itu masuknya di monografi. Kemudian yang terakhir ada standar operasional prosedur atau prosedur operasional standar atau prosedur standar operasional, sama aja ya. Jadi SOP yang kemudian ada di lingkungan KPU Banjarnegara itu bisa diakses di laman JDH. Itu Mas Enrico. Baik, dari berbagai macam jenis produk hukum ya Pak, maupun non hukum tadi, itu apakah ada mekanisme khusus Pak untuk melakukan unggah dokumen? Lalu kemudian apakah ada jaminan keasliannya? Ya, terima kasih Mas Enrico, bahwa terhadap satu produk hukum yang ingin diunggah di laman JDH ya maksudnya ya. Tentu kita melalui mekanisme persetujuan kita pembina ya, kami berlima dan sekretaris berenam itu dengan sekretaris melakukan satu pembahasan secara khusus bahwa ini produk hukum sudah layak untuk diunggah. Nah, sehingga setelah kami melakukan verifikasi begitu ya, bahwa ini dokumen sudah layak, kemudian kita sudah ditandatangani oleh ketua KPU, maka kemudian diperintahkan supaya di-scan ya, dibikin salinan. Nah, salinannya itulah yang diunggah oleh tim teknis pengelola JDH itu. Sehingga yang diunggah adalah salinan dan dijamin keasliannya Mas Enrico. Jadi salinan yang dimaksud itu ya, salinan dokumen produk hukum sesuai aslinya. Nah, bagaimana kalau itu tidak sesuai aslinya? Ya bisa dibuktikan datang langsung ke KPU, melihat langsung dokumen aslinya di perpustakaan JDH. Jadi kami juga ada ini Mas Enrico, etalase ya, etalase produk hukum di KPU Banjarnegara itu, yang siapapun yang hadir dan pengen melihat, membaca begitu, dipersilahkan. Baik, jadi memang tidak hanya secara elektronik ya Pak ya, betul aksesnya, tapi juga disediakan etalase hukum atau perpustakaan hukum. Betul. Betul Mas. Baik, tentunya dalam menyelenggarakan JDIH ini pasti tidak mudah ya Pak, ada tantangan-tantangan tersendiri. Oh gitu ya. Dan untuk dalam pengelola JDIH ini, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi Pak, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusianya? Ya, tantangan berat sih nggak ada, tetapi lagi-lagi kita mengalami masa transisi ketika kepala subbagian itu ada rolling posisi begitu ya, sehingga antara subbag yang awal dengan yang terbaru itu itu harus transfer knowledge, utamanya lagi stafnya atau staf pengelolanya itu juga baru, sehingga perlu ada transfer knowledge, penyesuaian
sehingga pengelola yang baru itu bisa memahami bagaimana sih pengelolaan JDH yang baik dan benar begitu. Nah itu cukup itu aja tantangannya Mas Enrico. Jadi sederhana dan itu pun bisa berjalan dengan baik transisinya, sehingga pengelolaan JDH di Banjarnegara ya sudah bisa berjalan seperti sedia kala begitu. Sudah ada evaluasi internal. Sudah ada evaluasi dan itu kalau kemudian berkaitan dengan muatan standar di laman JDH itu kan secara nasional, provinsi dan regional di kabupaten kota itu kan sama, ya kan? Dan regulasinya juga sudah ada begitu ya. Sehingga tinggal bagaimana SDM-nya atau pengelola yang baru itu bisa menyesuaikan, bisa memahami knowledge yang ada itu melalui peraturan itu. Oke, baik. Dalam pengelolaan JDH ini pastinya karena dari pusat ya Pak hingga ke daerah itu kan pastinya ada bimbingan teknis ya Pak dan supervisi. Bimbingan teknis betul. Nah, terkait dengan bimbingan teknis, apakah bagaimana sih Pak peran bimbingan teknis dan supervisi dari pusat JDH atau provinsi dalam memperkuat simpul JDH di daerah ini Pak? Ya, secara berkala KPU provinsi itu bahkan tanpa diminta itu tanpa diminta KPU provinsi sebagai atasan kami di kabupaten kota itu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sekaligus bimbingan teknis pengelolaan JDH ya. Sehingga diharapkan baik yang tadi yang teman-teman baru bergabung di KPU bahkan gitu ya, atau yang baru bergabung di divisi teknis dan hukum begitu, itu bisa langsung memahami terhadap pelaksanaan pengelolaan JDH. Jadi supervisinya, kemudian sosialisasinya, BIMTEK-nya itu secara berkala dilaksanakan oleh KPU provinsi. Nah, terhadap itu meskipun belum ada bimbingan teknis dari provinsi, kami di kabupaten kota itu juga mendampingi secara khusus kita sebagai pembina itu terhadap subbagian ataupun tim teknis pengelola JDH itu supaya ini loh Mas, ini loh Mbak begitu. Jadi kita yang turun langsung untuk membina terhadap pengelolaan JDH. Oke, gitu. Baik Pak. Baik. Kemudian Pak terkait dengan kolaborasi nih Pak. Tentunya ada kolaborasi ya Pak antar lini untuk mendukung penyelenggaraan JDH ini ya Pak. Ya. Dan apakah JDH di KPU Banjarnegara ini sudah terkoneksi atau berkontribusi aktif dalam jaringan nasional JDIHN gitu Pak? Ya, tentu bahwa di KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten kota itu bagian dari anggota JDIHN. Ya, jadi bagian dari anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, sehingga terhadap apa yang kita unggah, terhadap apa yang kita dokumentasikan di JDIH itu terintegrasi dan bisa diakses oleh siapapun. Bahkan kalau kita lihat di websitenya kita Mas Enrico, websitenya JDIH Kabupaten Kota itu kan kita harus membuka JDIH-nya KPU RI. Ya kan, sehingga kita bisa memilih menu provinsi, baru masuk ke kabupaten kota masing-masing. Nah, itu makna terintegrasi tadi, sehingga apa yang kita unggah, apa yang kita dokumentasikan di JDIH itu bisa terintegrasi begitu, Mas. Oh, baik, jadi sudah terintegrasi dengan baik ya, Pak? Iya, betul. Baik. Kemudian untuk strategi nih, Pak. Strategi Bapak untuk menjangkau masyarakat agar mereka itu lebih aktif mengakses laman JDIH. Oh gitu. Itu seperti apa Pak? Ya tentu selain kita punya website ya Mas Enrico, nanti supaya masyarakat itu langsung bisa masuk ke website, kita kan punya Instagram, punya X ya, punya Facebook, punya YouTube gitu ya. Nah itu supaya dalam hal membuat caption gitu ya, narasi yang kemudian ada di dalam suatu kegiatan itu dicantumkan websitenya JDIH, sehingga nanti ada notis ataupun tulisan warna biru yang kemudian bisa diklik dan nyambung ke websitenya JDIH Kabupaten Banjarnegara, sehingga dalam hal kita melaksanakan sosialisasi kegiatan yang kita unggah di medsosnya,
Nah, supaya masyarakat juga pengen tahu terhadap website JDH, itu dicantumkan di hashtagnya gitu Mas Enrico, terhadap website JDH Kabupaten Banjarnegara. Jadi dibantu media sosial yang ada ya Pak, memaksimalkan semuanya ya Pak ya. Betul itu Mas Enrico. Baik Pak, terakhir ini Pak. Oke, siap. Kok udah terakhir aja Mas? Ya agar ini Pak, kita lebih fokus lah Pak. Siap, oke. Jadi untuk harapan Bapak terhadap pengembangan JDIH KPU Kabupaten Banjarnegara ya Pak, secara umum dan secara khusus itu seperti apa Bapak? Harapannya ya? Iya. Ya jadi kita ini karena lagi-lagi berada di posisi yang kemudian secara hierarkis paling bawah, karena penyelenggara pemilu mulai dari RI, Provinsi, Kabupaten, Kota, kami di Kabupaten Kota tentu memperdomani apa yang kemudian menjadi peraturan dalam hal pengelolaan JDH. Nah bagaimana kemudian secara ada kreativitas, inovasi kemudian yang akan kita tuangkan di websitenya gitu ya. Nah kami berharap nanti setiap kegiatan itu bisa dimuat berita di laman websitenya JDH dan sekaligus dimuat juga di media sosial. Nah sehingga masyarakat luas bisa melihatnya langsung dari media sosial ataupun langsung terkoneksi ke website begitu. Nah harapannya juga bisa membuat konten-konten kreatif ya, supaya masyarakat dan khususnya peserta pemilu partai politik itu dengan mudah bisa memahami, mengetahui informasi-informasi hukum yang ada di KPU. Itu harapannya Mas Enrico. Baik Bapak, wah luar biasa sekali Pak ini. Terima kasih Bapak Khalil atas insight dan pengalamannya yang sangat berharga. Sudah selesai nih? Sudah Pak. Oh iya, terima kasih Mas Enrico ya. Sudah diundang di podcast JDH. Iya. Baik, luar biasa sekali Sobat JDH, perbincangan kita dengan Bapak Khalil pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang bisa kita pahami dari JDH atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Tentunya JDH ini bukan hanya sebagai wadah untuk menyimpan dokumen, namun JDH ini juga merupakan komitmen dari KPU dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan informasi publik. Dari pusat hingga daerah seperti Banjarnegara, JDIH ini dikelola secara serius. Hal tersebut dapat dilihat dari regulasi yang kuat, sistem yang terintegrasi, dan juga kolaborasi antar lininya. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang mudah di tengah tantangan digitalisasi dan juga keterbatasan SDM tentunya. Namun, dedikasi yang ditujukan oleh Bapak Khalil dan tim menjadi bukti nyata bahwa JDIH ini sehingga dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Mantap. Baik, untuk Sobat JDH, jangan lupa untuk mengakses laman jdh.kpu.go.id untuk dapat mengakses berbagai produk hukum KPU secara lengkap dan terpercaya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendukung podcast JDH dengan like, komen, dan subscribe tentunya. Baik, tetap kritis, tetap peduli, dan mari jaga demokrasi bersama. Sampai jumpa kembali di podcast JDH episode berikutnya. Saya Enrico Adityarta, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Enrico. Sama-sama Pak. Oke. JDH selalu di hati.